Adegan diawali dengan Hutch, sebut saja Reza Brindaban, sedang berada di ruang interogasi. Bukannya Reza itu Arab ya? Bukan, kalau itu yang YouTuber ganteng nan memukau. Ini Reza yang sangar, brutal, dan bengis. Jadi beda ya? Beda dong. Lanjut ke adegan si Reza ini menjalani rutinitas dari hari ke hari bersama keluarganya. Dan seperti yang kita tahu di Nobody yang pertama, sejak dia nggak bisa nahan diri untuk menjadi bapak-bapak biasa, Reza ini kan udah balik ke rutinitasnya, menjalani misi-misi rahasia gitu kan. Ya, doi kayak masih hidup dalam bayang-bayang masa lalunya sebagai pembunuh profesional. Meski telah berusaha meninggalkan sebagian besar dari kehidupannya itu, hutang moral dan finansial yang dia timbulkan tetap menghantuinya. Reza kini bertugas untuk The Barber, sebut saja Poto, sesosok yang mengatur pekerjaan gelap. Tujuannya jelas, untuk melunasi hutang besar kepada organisasi kriminal Rusia. Yang kita tahu pada film sebelumnya, Reza ini telah membakar habis uang dalam jumlah yang besar milik geng Rusia itu. Jadi supaya keluarganya juga aman, dia memilih untuk menyepakati perjanjian untuk melunasi dengan mencicil dari hasil misi yang diberikan kepadanya. Walau pekerjaan gelap itu terus berjalan di latar belakang, Reza mencoba menjalani kehidupan yang lebih biasa, menjadi suami yang baik bagi Rebecca, sebut saja Lulu, dan ayah bagi dua anaknya Sammy dan Brady, sebut saja Jiel dan Jeol, dan putra bagi ayahnya David Mansell, sebut saja Bahlul Lahar dan Magma. Ini bukan Bahlil Lahadalia kan? Bukan, kalau itu kan pinter jiwa, pengusaha sukses dan politikus. Kalau yang ini kakek-kakek gila yang suka banyak aksi. Namun, hubungan Reza dengan keluarganya mulai renggang, khususnya dengan istrinya, karena Reza terlalu sering terlibat dalam tugas-tugas rahasia dan berbahayanya. Akhirnya demi mencoba menyelamatkan pernikahan dan keluarganya, Reza pingin banget bikin rencana liburan keluarga gitu, walaupun Lulu terlihat sangat meragukannya. Di pikirannya mungkin bertanya-tanya, apa bener Reza bisa? Di rumah aja jarang, punya waktu luang aja nggak pernah, kok tiba-tiba sok-sokan pengen jadi panitia liburan segala. Tapi Lulu tetap memberikannya kesempatan, walaupun dalam hatinya nggak terlalu berharap banyak pada hal itu. Apalagi saat Reza bilang masih punya satu urusan yang harus diselesaikan hari itu. Adegan berlanjut ke suatu urusan di hari itunya si Reza. Misinya jelas nggak pernah mudah dan nggak berbahaya. Dia ditugaskan untuk mengambil sebuah kartu data oleh Poto, lebih tepatnya mengambil paksa. Awalnya terlihat mudah bagi Reza yang mengambil paksa kartu data itu dari orang-orang yang dihajarnya di lift. Tapi keluar dari lift, orang Korsika telah menantinya dengan membawa MP7. Ya kayak semacam senjata Nibirunya Beatrix itulah ya. Dan gak cuma itu, keluar gedung pun Reza sudah disambut lagi geng Adriano, pemain legendaris Inter dan timnas Brazil yang dulu punya shot power 99 di Winning Eleven macam Roberto Carlos. Cuma kali ini mereka pada bawa parang Madura gitu guys. Setelah menjelaskan semua kejadian kepada Poto tentang misinya tadi, Poto memberi misi lanjutan kepada Reza. Karena kalau dihitung-hitung hutangnya masih sekitar 30 jutaan dolar. Namun Reza teringat akan janjinya. Kemudian dia menolak misinya dan bilang mau cuti dulu. Poto nggak menekannya, tapi dia mengingatkannya bahwa yang dilakukannya juga untuk membantunya melunasi hutangnya, agar keluarganya terhindar dari masalah yang fatal. Akhirnya mereka mengambil liburan keluarga ke sebuah tempat yang dulu Reza kunjungi semasa kecil saat diajak ayahnya dan bersama saudara laki-lakinya Harry, sebut saja Saberoam. Sebuah taman hiburan, resort, kota kecil bernama Plummerville dengan tema dan suasana nostalgia. Rencana liburan itu tampak ideal, jauh dari tugas-tugas gelap, jauh dari kekerasan, penuh dengan momen kebersamaan, dan Reza berjanji bahwa selama ini dia akan meninggalkan sisi nabwadinya, setidaknya selama liburan ini. Namun, tak lama setelah mereka tiba di Plummerville dan mulai bersantai, main arcade, wahana, suasana riang, muncul gangguan kecil. Jeol, anak laki-laki mereka, bentrok dengan Max, sebut saja Jojon, seorang anak lokal yang merusak hadiah boneka untuk Jia. Ini adalah pangkal peristiwa kecil yang dipicu oleh keegoisan, keangkuhan, dan bullying. Sebuah tindakan kecil, tapi berakibat besar.
Situasi memburuk ketika seorang pegawai taman hiburan memperlakukan Jia dengan kasar, dengan menyentuh kepala bagian belakangnya. Bahasa gaulnya ngeplak ndase lah. Reja mencoba tenang, tapi akhirnya nggak tahan juga. Nalurinya seolah berkata, "Lepaskan Radit, lepaskan." Lepaskan Radit. Lalu dia melibatkan diri dan akhirnya menghajar pegawai itu. Sebuah benturan antara melindungi keluarga dan keinginan untuk berdamai. Momen ini adalah titik balik. Liburan yang tadinya mereka inginkan adalah bebas dari masalah, mulai tercemar. Karena insiden tersebut, konflik melebar. Yap, sebut saja Raja Dairiroth, si pemilik taman hiburan, dan sekaligus ayah si Jojon, serta Abel, sebut saja Balmond, sheriff korup lokal sana, terganggu oleh tindakan Reja. Dairiroth ingin agar keluarga Reja pergi dari taman hiburan, sementara Balmond memiliki agenda tersembunyi. Dia bekerja untuk seseorang yang lebih tinggi. Nama yang kemudian terungkap adalah Lendina, sebut saja Alice. Balmond mulai mengirim orang-orangnya untuk mengawasi dan bahkan menyerang Reja dan keluarganya secara diam-diam. Momen itu terjadi saat Reja merasa ada yang mengikutinya. Rencananya mereka mau naik kapal bebek bersama-sama untuk mengarungi danau di sana. Tapi Reja menyuruh mereka jalan duluan. Dia menjauhkan keluarganya dari bahaya yang mungkin terjadi. Dan benar saja, Reja berada di atas kapal lain dan diserang oleh anak buah Balmond. Sebuah pertempuran mendadak yang berisi kekerasan tinggi. Reja kehilangan bagian dari jarinya dalam pertarungan ini. Bahkan jarinya dimakan ikan saat jatuh di danau. Wah, dapat asupan protein tinggi gratis dong tuh ikan. Gak perlu jatah MBG dia. Dan tentu saja Reja mendapatkan savage dalam pertarungan tersebut. Reja lalu menelpon saudaranya Saberwam. Reja yang dulunya berpikir mereka hanya liburan waktu dibawa ayahnya ke sana dulu, ternyata Saber bilang, dulu pun ayahnya mengajak mereka ke sana karena dalam sebuah misi. Reja pun belajar bahwa Plummerville bukan sekedar kota wisata, itu adalah rute penyelundupan, jalur ilegal yang digunakan untuk distribusi narkoba dan uang gelap. Dairiroth dipaksa membayar uang kepada Alice melalui Balmond. Raja Dairiroth, meskipun memiliki kekuasaan atas taman hiburannya, ternyata berada di bawah tekanan besar karena keterlibatannya dalam aktivitas kriminal itu. Setelah mendengar hal tersebut, Reja langsung menelpon Putu untuk mencari informasi lebih dalam tentang Plummerville. Putu memberi semua informasi yang dia tahu tentang dunia gelap di balik gemerlap hiburan keluarga tersebut. Reja bertanya siapa yang berada di atasnya atau bos dari semua ini. Putu menjawab, si Ratu Iblis dari kegelapan Abyss bernama Alice. Itulah penguasanya. Putu yang sudah menyuruh Reja untuk meredakannya dan jangan berurusan lebih lanjut dengan Ratu Iblis yang satu ini, tapi Reja malah meminta info tentang alamatnya. Putu kasih infonya, tapi dengan tetap mewanti-wanti Reja, karena Putu tahu Reja sendiri di sana, dalam artian nggak bawa pasukan apapun. Dan yang paling penting adalah Reja sedang membawa keluarganya. Itu sangatlah berbahaya dan membahayakan keselamatan mereka. Ketika Alice mengetahui bahwa Dairiroth ingin keluar dari operasinya setelah pembayaran terakhir, dia menggunakan taktik keras. Balmond disuruh untuk menculik Jojon sebagai upaya pemerasan atau pengancaman agar Dairiroth tetap loyal. Keadaan menjadi panas. Reja yang tadinya ingin meredam situasi dengan ancaman dia akan membakar semuanya dengan menawarkan bahwa keluarganya akan pergi agar semua mereda dan baik-baik saja. Reja tahu bahwa itu milik Alice. Maka dengan ancaman tersebut, dia yakin Balmond akan setuju karena dia nggak mungkin akan berani berurusan sama Alice si Ratu Iblis. Balmond pun sudah setuju dan menyuruhnya pergi. Bahkan Reja pun terlihat sudah naik mobilnya. Walaupun waktu dia akan keluar, dia melihat Jojon sedang diculik. Tapi naluri perlindungannya meledak. Reja nggak bisa tinggal diam. Lalu Reja kembali lagi masuk ke dalam gudang dan menghajar semua orang yang ada di sana. Lalu menyelamatkan Jojon dan membakar gudang yang menyimpan uang dan narkoba milik Alice.
menghancurkan semua operasi keuangannya dan Balmond terluka parah. Reja membawa Jojon bersamanya ke pondok tempat keluarganya berada. Setidaknya itu menurutnya tempat paling aman saat ini. Lulu jelas marah besar karena hal ini. Reja sudah berkali-kali diperingatkan untuk menjauhi masalah, dan pada akhirnya Reja mengucapkan hal yang tersulit yang harus diucapkannya. Dia meminta Lulu dan keluarganya menjauh darinya karena menurutnya mereka selalu saja dalam bahaya jika berada di dekatnya. Lulu nggak terima, dia menolak untuk itu dan menyuruh Reja segera membereskan apapun dari masalah yang sudah diperbuatnya itu. Reja segera datang mendatangi Dairyrod untuk mengharapkan bantuannya. Dia juga menjelaskan bahwa Balmond telah mengkhianatinya untuk Alice. Dan yang paling penting adalah Reja memberitahu kalau anaknya sudah dia selamatkan dan berada di tempat yang aman sekarang. Dairyrod yang punya keinginan untuk lepas dari cengkeraman Alice pun menerima tawaran Reja. Ya, walaupun agak pesimis sih, karena Dairyrod tahu betul gimana Alice si ratu iblis tersebut. Pertarungan besar segera terjadi ketika Reja, Dairyrod, dan Saberroam bersiap menghadapi kedatangan Alice di taman hiburan. Mereka mempersiapkan perang, pertahanan, jebakan, dan strategi. Balmond si tukang aru-aru pun merasakan akibatnya duluan. Dia dieksekusi atas perintah Alice karena dianggap dia masalah. Banyak anak buah Alice yang harus dilawan secara brutal. Ledakan di mana-mana. Dairyrod terkena tembak di kakinya. Bahlul pingsan di atas wahana Jinontrong. Sementara itu di lokasi pondok tua di mana Jojon dan Jeol berada, semangat persahabatan dan perdamaian muncul sejenak ketika kedua remaja itu berbaikan. Saberroam yang sudah mengira bahwa akan ada pasukan yang mendatangi pondok juga akan menunjukkan kemampuannya. Dia bergerak seolah menggunakan konsil, senyap tapi mematikan layaknya assassin. Dan dibantainya lah satu persatu karena kita semua tahu bahwa Saber lebih ke single target yang mematikan. Tanpa diketahui Saber, ternyata ada yang sedang push turret sampai masuk ke base, masuk ke dalam pondok, dan hampir membunuh Jojon dan Jea. Untung saja Jeol segera menyergapnya dari belakang dan menyuruh Jojon untuk melindungi Jea. Saber juga mendapatkan savage di sana dengan memenggal kepala pemimpin pasukan dengan katananya. Kembali ke taman hiburan pasar malam, Reja dihajar habis-habisan di sana. Alice menyuruh kedua asistennya untuk menghabisi nyawa Reja karena dia udah bosan main-main sama Reja. Hancurlah Reja dikeroyok dua LC bayaran Alice ini. Dan saat salah satu LC itu mau mengeksekusi Reja, Dairyrod menembak tepat di kepala LC tersebut. LC bestinya pun marah dan berlari ke arah Dairyrod. Sebelum sampai dan menghajarnya, Dairyrod berhasil menembaknya dan dia meninggoy jatuh tepat di depannya. Alice melemparkan pisau ke dada Dairyrod. Dalam momen klimaks, Lulu datang ikut berperan. Dia melumpuhkan Alice dengan suntikan penenang dari senapan berburu, menggunakan keberanian dan posisi yang tak terduga. Alice juga belum tumbang sepenuhnya. Dia hendak melemparkan pisau ke arah Lulu, tapi dengan ketitisan dalam menembak, Lulu berhasil menembak mengenai pisau tersebut, sehingga pisau tak mengenainya dan tembakannya tepat mengenai mata Alice. Bahlul yang udah bangun dari pingsannya tepat waktu untuk dia segera menyalakan ledakan besar di taman hiburan pasar malam tersebut, menghancurkan fasilitas dan membunuh Alice serta anak buahnya. Adegan kembali saat dimana mereka di ruang interogasi. Dua orang yang menginterogasinya tiba-tiba ditelepon entah siapa. Anggap saja yang telepon motor lah ya. Dan menginstruksikan agar mereka melepaskan keluarga Mansell tanpa syarat apapun. Dan tamang.